Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Dan senang sekali kita bisa kembali menjumpai Anda pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa di Kurma Kuliah Ramadan bersama Sultan TV. Dan pada sore hari ini pemirsa Sultan TV kita akan mendapatkan siraman rohani. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Ustadz Hamdan Suhaimi, di mana pada sore hari ini akan membawakan tema soal puasa ibadah yang khas. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Ustadz Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Mungkin bisa langsung dipakai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga lancar-lancar selalu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan siraman rohani pada sore hari ini di Sultan TV. Dan mungkin bisa langsung saja nih Pak Ustadz disampaikan soal puasa ibadah yang khas. Yang dimaksud ibadah yang khas itu yang seperti apa? Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'amil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di acara kurma yang ditayangkan oleh Sultan TV, kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sudah keberapa hari ini? Sekarang sudah masuk yang ke-7 apa ke-8? Ketujuh kayaknya. Ketujuh, baik. Sholawat serta salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita ini kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya dari beliau. Sesungguhnya tidak ada yang kita harap, tidak ada yang kita minta, tidak ada yang kita tuntut, kecuali syafaatnya dari beliau. Syafaat yang diturunkan oleh Allah, syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Suatu anugerah terbesar bagi umat manusia ketika di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema tentang puasa ibadah yang khas. Kenapa dikatakan puasa ini ibadah yang khas? Karena puasa di samping sebagai rukun Islam itu menjadi kewajiban yang sifatnya fardhu ain bagi kita yang mukallaf. Kita diwajibkan puasa ini karena sudah mukallaf. Isi mukallaf itu adalah kita ini muslim dan berakal, juga sudah balik. Kategori muslim, balik dan berakal itulah yang disebut mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu dalil yang mengatakan atau yang mengarah kepada kepatuhan seorang mukallaf terhadap apa yang ditaklifinya, yakni hukum Allah. Meskipun kita mengenal bahwa puasa sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Betul. Karena memang yang dilihat adalah simbol seperti tarawehnya, seperti buka, takjil dan yang lain-lainnya. Yang kita lihat itu seperti itu. Dan itu bagian dari yang terpisahkan dari ibadah puasa selama bulan suci Ramadan ini. Kenapa ada yang khas? Kenapa ada istilah khas di sini atau khusus?
Karena puasa itu adalah ibadah yang langsung ke Allah tanggung jawabnya. Semua juga memang tanggung jawab kepada Allah. Cuman urusan ini atau ibadah puasa ini menjadi urusan Allah. Yang tahu Allah. Yang memberi ganjaran, yang memberi pahala Allah. Kita yang lain tidak bisa melihat orang itu berpuasa atau tidak. Tapi kalau orang itu sholat atau tidak sholat bisa ketahuan. Si A sholat bisa kita ketahui. Si A tidak sholat bisa kita ketahui. Tapi kalau puasa, mana bisa kita menebak orang itu puasa atau tidak. Mungkin saja pakai masker tapi mulutnya ada permennya gitu. Gitu tuh. Jadi bisa aja. Orang zaman sekarang bisa aja, akalnya banyak. Nah, yang jelas kekhasan dalam puasa ini dalam aspek teologis itu hak Allah. Ibadah puasa ini milik Allah. Artinya tanggung jawabnya dengan Allah. Nah, ini aspek teologisnya. Sedangkan sesuai dengan ajaran syariat atau syariat Islam bahwa puasa itu bisa dilaksanakan setelah genapnya 30 hari dari Sya'ban. Dan sudah bisa melihat ru'yat. Nah, itu sudah menjadi penanda bahwa bisa puasa. Itu menjadi syarat kewajiban puasa atau syarat sahnya puasa. Kemudian, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam sebagai bulan yang diwajibkannya puasa. Sesuai dengan dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini ajakan bagi orang yang beriman. Artinya kalau hatinya belum beriman, masih keraguan, masih ingkar, maka tidak kewajiban untuk puasa. Berarti puasa ini khusus diturunkan oleh Allah sebagai kewajiban untuk orang mukmin. Nah, kata kutiba itu adalah fardu ain. Nah, kemudian Rasulullah juga menguatkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan dasarnya iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang sudah diperbuat. Ma taqaddama min dzambi. Nah, ini artinya sebuah keistimewaan tersendiri di bulan di puasa ini, ibadah puasa ini ada keistimewaan tersendiri. Maka yang saya katakan khas ini di sini letaknya. Dan lagi di bulan suci Ramadan ini diturunkan Lailatul Qadar. Itu tuh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. 100 bulan itu hanya bisa dibanding dengan satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Adanya di mana? Di bulan suci Ramadan. Di mana kita tengah berpuasa, di mana kita tengah menjalankan kewajiban berpuasa. Jadi banyak sekali kekhasan dalam ibadah puasa ini. Belum lagi kalau sudah ke arah penguatan batinnya seperti berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mampu menjaga mulut ini bicara apa, telinga ini mendengar apa, tangan ini ke arah mana, kaki ini mengajak ke mana, tangan ini menyentuh apa. Nah, kalau sudah mengarah kepada kualitas berpuasa, berarti sudah naik derajatnya. Sudah tidak dalam posisi puasa yang awam, shaumul awam, tetapi sudah mengarah pada shaumul khusus. Nah, kita harusnya ke sana, sudah harus terbangun kualitas batinia kita agar beranjak dari kebiasaan orang awam yang puasanya hanya menahan lapar dan haus, dari waktu sahur
atau imsak sampai jelang maghrib, hanya menahan lapar dan haus. Nah, kalau bisa kita nih yang terpelajar, yang sudah mengerti hukum hukum agama, sudah mengerti ilmu-ilmu agama, ya tentunya harus meningkat. Jadi tidak bertahan pada posisi sikap berpuasa seperti itu saja, hanya menahan lapar dan haus, tapi sudah meningkat kepada bagaimana caranya menekan dan menahan segala hawa nafsu dari ucapan kita, dari telinga kita, dari anggota tubuh kita, agar tertahan dari perbuatan dosa. Nah gitu. Fa amma saumul khususi fahuwa kaful yadi fusami kafusami wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasair jawarihi anil asam. Nah itu Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan demikian, bahwa kekhususan orang puasa ataupun khususnya dalam puasa itu bisa mengarah bagaimana cara berpuasanya, menghindari telinganya mendengar apa, matanya melihat apa, lisannya mengucap apa, tangannya memegang apa, kakinya memegang apa, semua anggota-anggota tubuh kita terjaga dari perbuatan dosa. Gitu. Nah ini sudah melangkah kepada khususnya puasa. Nah ada kata khasnya puasa, ada puasa yang khas, ya kan? Khususnya puasa dan puasa khusus, khas dan khusus itu sama sebenarnya. Nah kita mengambil istilah puasa yang khas. Kekhasan kita di Indonesia, di Nusantara ini adalah kekhasan yang tersendiri dibanding dengan kekhasan di negara-negara yang lain. Taruhlah di ASEAN, di Arab, beda dengan kita. Kalau kita mah buka puasa itu ada penanda bedug gitu tuh. Ada suara bedug. Kalau sudah terdengar suara bedug aja indah rasanya gitu tuh. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh kita yang sedang berpuasa. Tapi coba kalau kitanya hidup di Arab, mana ada suara bedug gitu. Kita hidup misalkan di Thailand, mana ada bedug, ada juga lonceng. Lonceng biasa yang digunakan oleh orang Buddha. Nah gitu. Nah kita mah ciri khasnya bedug. Inilah yang kemudian kita sebut puasa. Puasa yang khas di Nusantara itu adalah tampak terlihat pada budaya berpuasanya di kita. Terus kunut lagi pas tengah bulan ya, tengah bulan. Kita adakan kunutan. Apa kunutan-kunutan itu? Padahal kata kunut itu berasal dari ketika sudah terawih dan witirnya itu dilanjutkan doa kunut. Tapi dianalogikan atau dibiasakan kata kunutan itu menjadi sebuah budaya. Apa? Budaya kunutan itu. Kita ngeriung gitu ya. Setelah terawih kita ngeriung. Ya, ngeriungnya itu pakai kupat. Nah, orang berduyun-duyun, orang-orang kampung berduyun-duyun mencari apa itu namanya? Daun apa tuh? Kelapa tuh ya. Ya. Janur kuning tuh, janur kuning. Cari. Nah, dibuatkan jadi ketupat. Dikasih popor ayam, daging segala macam. Nah, terus diriungkan di masjid, di musola, di majelis gitu tuh. Di mana tempat tarawih terjadi. Nah ini kekhasan di kita di situ di Nusantara itu. Suara bedugnya, kolaknya udah kekhasan. Nah makanya ada yang mengatakan bahwa ibadah puasa yang enak tuh di mana? Yang enak tuh di Nusantara. Karena memang kita orang Nusantara, orang Indonesia. Orang-orang kita yang ada di luar negeri saja kepengen pulang kalau puasa itu. Pengen pulang. Gitu tuh. Pengen pulang. Pengen merasakan keamanan, kenyamanan, keindahan hidup di Nusantara, di Indonesia ini. Semuanya serba ada, mulai baksonya, satenya, terus gegodohnya, iya kan, gorengannya, opornya, apa segala macam ada, sambalnya bermacam-macam. Ini saya kira yang disebut puasa di kita khususnya itu adalah kekhasan yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Tapi intinya dalam puasa itu adalah bagaimana kita menahan diri ini dari hawa nafsu. Gitu tuh. Apa yang menjadi cegahan dalam puasa itu mengarah kepada bagaimana kesempurnaan berpuasa. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa tahu gitu ya. Ternyata
puasa yang khas itu ternyata memang di masing-masing daerah berbeda, dan Berbeda. bagaimana kita menyikapi dan juga mensyukuri sebenarnya Mensyukuri, ya. puasa yang khas di diri kita itu seperti apa, di wilayah kita seperti Hmm. apa. Dan sebenarnya sangat menarik dan bisa sangat panjang nih Iya. bagi ya kalau Iya. membahas soal puasa yang khas. Tapi karena mulai menjelang waktu berbuka gitu ya, Iya. sebentar lagi kita akan berbuka. Mungkin terakhir nih Pak Kiai, Iya. gimana caranya kita semakin bisa mensyukuri dan juga menikmati dan bisa menjalani puasa yang khas dengan optimal, dan yang pastinya juga semakin bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti apa Pak Kiai? Ya sebenarnya sederhana sih ya, sederhana. Kita sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh, didasari dengan ikhlas, didasari iman yang kuat, didasari dengan niatan yang tulus ibadah puasa karena Allah. Saya pikir bisalah dilakukan untuk bisa memberanjak cara beribadah puasa kita yang tadi cara-cara orang-orang awam ke tingkatan yang lebih khusus. Ada lagi nih memang khususnya khusus. Tadi awam, saumul awam, saumul khusus, saumul khususul khos. Ada 3 tahapan dalam ibadah puasa itu. Sehingga kita ini di posisi mana? Kalau sekedar kita menahan lapar dan haus mah, ya kita berarti dalam posisi puasanya orang awam. Ya berarti nggak meningkat tingkat dong. Nah harus kita meningkat kepada yang lebih khusus tadi tuh. Somul khusus apa? Menjaga lisannya, tangannya, dan seluruh anggota-anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang. Gitu tuh. Sudahlah kita menjaga dari perbuatan dosa kepada Allah, juga berdosa kepada manusia, kesalahan kepada manusia. Sebisa mungkin, sekuat mungkin, seoptimal mungkin kita harus menjaga dari perbuatan-perbuatan itu. Insya Allah berhasil puasanya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memasuki ke puasa khusus yang khusus gitu ya. Tingkatan tertinggi dari puasa. Terima kasih Pak Kiai Ustadz Hamdan Suhaimi sudah membersamai kita pada sore hari ini, dan karena sekarang sudah waktunya berbuka puasa dan sudah saatnya kita harus undur diri. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Hamdan Suhaimi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, kurma kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Kurma Kuliah Ramadan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini harus undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa.